pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Polisi bubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa di Universitas Cendrawasih. Seorang ASN Kemendikbud ditemukan tewas di dalam kamar hotel. Hasil panen tidak laku, ribuan petani di Merauke demo tuntut kepala Bulog dicopot. Unjuk rasa mahasiswa di Universitas Cendrawasih dibubarkan polisi. Tembakan ke udara dilepas polisi untuk membubarkan pendemo. Sejumlah mahasiswa sempat melempar polisi dengan batu saat dibubarkan. Puluhan mahasiswa sejak Senin pagi berorasi di pintu masuk kampus. Mahasiswa menuntut pemerintah pusat tidak memperpanjang masa penyaluran dana otonomi khusus karena dinilai gagal mensejahterakan masyarakat di Papua. Perhatikan sebelah kiri. Kiri. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas mengatakan pembubaran terpaksa dilakukan polisi karena mahasiswa tidak menggubris permintaan polisi. Himbauan ini tidak digubris sehingga dengan terpaksa dilakukan pembubaran paksa. Ya, dilakukan pembubaran paksa dan ada perlawanan dan pada akhirnya situasi kondusif juga. Sempat 3 orang diamankan dan 1 orang diobati di Rumah Sakit Bayangkara untuk luka kepala lecet. Tapi sudah dikembalikan, dalam arti sudah selesai berobat, dan 3 orang yang diamankan sudah dipulangkan langsung juga oleh Kapolsek AB Pura, didampingi juga tadi dengan Wakapolres Kota, kebetulan Ketua BEM dan juga Dekan SKIP juga menjemput. Jadi semua kondusif. Nah, untuk itu kami sangat mengharapkan bahwa himbauan-himbauan dari kepolisian ini bisa dipatuhi gitu ya. Kita tidak akan membiarkan keluar ke ruang publik, akan ada aktivitas masyarakat lain yang akan terganggu. Dan namanya pembubaran paksa pasti tidak akan mulus-mulus saja. Pasti ada 1-2 yang mungkin lecet. Entah itu petugas ataupun aparat keamanan ataupun juga dari masa pendemo. Sepanjang ini bisa dikomunikasikan dengan baik, saya kira tidak perlu terjadi. Karena kita beberapa kali sudah melakukan ini sudah terlalu sering gitu ya. Untuk itu yang kita harapkan ke depan ya, apabila kita sudah menghimbau secara bertahap, memberikan waktu yang kiranya ini dapat dipatuhi. Kapolres juga memastikan situasi di Kota Jayapura aman pasca demo mahasiswa. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang ASN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditemukan tewas di dalam kamar salah satu hotel di Manokwari, Papua Barat. Petugas hotel mengaku ASN yang bekerja di Inspektorat Kemendikbud itu mengeluh kelelahan saat tiba di hotel. 9 jam kemudian rekannya yang datang menjemput ASN tersebut tidak menjawab panggilan sehingga kamarnya dibuka paksa oleh petugas hotel.
ada pegawai Itjen, Inspektur Jenderal Pendidikan ya, Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Mereka datang untuk rencana mau audit teman-teman panitia Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat terkait dengan dana ujian nasional. Jadi kebetulan datang terus temannya ada 2 orang, jadi ada pimpinannya, dia stafnya. Kemudian mereka datang check-in lalu masuk. Nah, beliau ini tidak keluar-keluar. Pimpinannya telepon juga tidak ada tanda-tanda, tidak ada jawaban. WA juga tidak, telepon juga tidak. Tunggu sampai sore ini sudah mau malam. Karena tidak, akhirnya minta teman-teman di reception untuk buka pintunya. Ternyata memang sudah meninggal. Mahasiswa, apakah ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban? Nanti nunggu dari hasil visum. Kalau sekilas dari apa yang disampaikan oleh anggota yang di lapangan itu tidak ada tanda-tanda bekas luka atau kekerasan, itu belum ada. Dari isi pasnya juga kami belum ini, nanti kami akan melihat kalau misalnya di situ ada obat-obat apa, nanti kami cek di mungkin sakit apa, kita belum tahu, mungkin kelelahan karena baru nyampe pagi. Nanti akan konversikan dengan dari pihak kesehatan yang lebih tahu. Jenazah ASN itu dievakuasi oleh petugas sesuai standar COVID-19 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk diotopsi. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seorang remaja tewas tenggelam saat berenang di Sungai Remu, Kota Sorong, Papua Barat. Andi Wugaje, remaja berusia 15 tahun, ditemukan tewas tenggelam saat berenang bersama rekannya di Sungai Remu. Isak tangis keluarga pecah saat petugas SAR mengevakuasi korban dari dalam bangkai kapal. Kejadiannya jam 4 sore. Kita menerima laporan sekitar jam 8 kurang 5 menit. Langsung kita mengerahkan personil kita untuk segera menuju ke LKK. Kurang lebih tempuh 20 menit hingga kurang lebih sekitar jam 10 kita menggali tempat kejadian. Ternyata korban terjepit oleh perahu-perahu nelayan yang posisi di bibir pantai Kaliremu. Setengah 11 korban bisa dievakuasi, posisi di bibir kali kita evakuasi menuju ke darat, langsung dikembalikan kepada pihak keluarga dalam kondisi korban meninggal. Warga diminta mengawasi anak-anak yang berenang di Sungai Remu karena selain airnya dalam, Sungai Remu juga memiliki arus yang deras. Sadrak Wanggai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Tak terima keluarganya ditabrak, warga di Jalan Cigombong, Merauke memblokade jalan yang menghubungkan Kota Merauke, Distrik Sota. Jalan diblokade dengan membakar ban bekas dan kayu balok. Di blokade selama 1 jam, polisi akhirnya membuka paksa blokade jalan. Menurut polisi, saat tabrakan terjadi tidak ada satupun saksi yang melihat dan kondisi jalan gelap sehingga polisi sulit mendeteksi pelaku. Awalnya dari laka lantas, dan pelaku melarikan diri.
Oh gitu. Berapa yang ditabrak Pak? Tersenggol satu orang. Oh, satu orang. Ya. Itu kejadiannya kapan? Semalam ya? Tadi malam. Oh, sampai sekarang belum dapat itu, belum ketahui. Tidak ada saksi karena gelap. Nggak bisa lihat siapa punya mobil apa ini. Oh, jadi ini bentuk kemarahan warga, Pak. Keluarga korban disarankan melapor resmi ke polisi dan tidak memblokade jalan raya karena sangat mengganggu pengendara lain yang melintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.